Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryanto SHP MAP, salah satu dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti. Pada video ini, saya ingin menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu Delivery Interaction Adjustment pada salah satu mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang saya ampuh dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya, terlebih dahulu yang pertama, saya ingin menjelaskan deskripsi secara singkat mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Pada semester 2 ini dengan materi Birokrasi Administrasi Negara di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mempunyai wawasan tentang bagaimana mengelola sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hingga sekarang, dan memperbaiki sikap dan etika para aparatur birokrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang administrasi pemerintahan daerah serta birokrasi dan partai politik. Selanjutnya juga tentang bagaimana setelah reformasi birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik atau good governance. Referensi buku yang digunakan, yang pertama Dr. Andes Haji Inu Kencana Safei MSI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Minta Toha MPA, yaitu Birokrasi dan Politik Indonesia. Selanjutnya lagi bukunya adalah Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Yang ketiga adalah Dr. Panji Santosa MSI dengan judul bukunya Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Yang kelima adalah Profesor Dr. Haji Makmur MSI dengan judul bukunya Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi. Bahan kajian yang pertama, konsep dasar sistem administrasi negara Indonesia. Yang kedua, sejarah pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, birokrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia. Yang keempat, lembaga pemerintahan Indonesia. Yang kelima, birokrasi administrasi negara Indonesia. Yang keenam, paradigma administrasi negara. Yang ketujuh, konstitusi dan dasar negara. Yang kedelapan, birokrasi dan partai politik. Yang kesembilan, reformasi birokrasi menuju good governance. Yang kesepuluh, administrasi pemerintahan daerah. Yang kesebelas, kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah hakikat Indonesia baru. Dan dalam mata kuliah ini, pertemuan pertama saya ingin menjelaskan kontrak kuliah dan komponen penilaian yang akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya ada UTS dan UAS. Dengan bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 15%, tugas dan persentase 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Berikut saya tayangkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semua. Hari ini adalah mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Materi hari ini adalah birokrasi administrasi di Indonesia. Jadi pada hari ini kita ingin menjelaskan bagaimana birokrasi yang ada di negara kita. Makanya judulnya adalah kita bicara kaitannya birokrasi administrasi negara di Indonesia. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di dalam mata kuliah hari ini adalah yang pertama konsepsi dasar birokrasi. Jadi yang pertama nanti akan saya jelaskan apa itu pengertian, apa itu klasifikasi daripada konsepsi dasar birokrasi, terus tujuan, di sini juga ada manfaat, termasuk juga perspektif
latar belakang, dan birokrasi Weber dan Heligian dan Mersis. Itu adalah beberapa hal yang akan kita jelaskan kaitannya konsepsi daripada dasar birokrasi bangsa kita. Selanjutnya, kita ingin menjelaskan apa itu pengertian birokrasi. Secara etimologi, birokrasi itu terbagi dua suku kata, yaitu biro dan kerasi. Biro di sini artinya adalah meja, dan kerasi adalah kekuasaan. Jadi secara etimologi di sini adalah, kalau kita bicara daripada birokrasi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Itu yang dimaksud dengan etimologi. Terus selanjutnya, kita ingin menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi kalau dari dua suku kata tadi adalah biro dan kerasi. Di situ ada meja dan kekuasaan. Maksudnya di sini adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Jadi orang-orang yang ngambil kebijakan dan keputusan. Siapakah itu? Kalau di pemerintahan daerah adalah di situ ada gubernur, ada bupati maupun wali kota. Terus di sini adalah menurut Blau dan Meyer, Bapak ahli sosiologi mendefinisikan bahwa birokrasi adalah suatu sistem kontrol dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematik yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi. Itu yang dimaksud dengan kalau kita bicara tentang masalah birokrasi yang disampaikan oleh Blau dan Meyer, seorang ahli yaitu Bapak sosiologi. Jadi maksudnya di sini adalah birokrasi adalah suatu sistem kontrol. Jadi maksudnya di sini yang dikatakan sistem kontrol adalah bagaimana kita mengontrol kaitannya kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan atau yang dibuat oleh legislatif bagaimana dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Di situ ada kontrol. Yang dikatakan birokrasi tadi. Orang-orang siapa yang mengkontrol adalah otomatis kalau kita bicara eksekutif adalah kepala daerah. Karena kepala daerah ini adalah yang mempunyai kekuasaan. Yang seperti dari arti dua suku kata tadi, biro dan kerasi tadi. Adalah orang-orang yang berkuasa di balik meja. Dia yang akan mengatur bagaimana birokrasi ini berjalan dengan semestinya. Sampai di sini paham? Kaitannya kalau kita berbicara tentang masalah birokrasi. Kita lanjutkan lagi pengertian birokrasi. Masih kita bicara pengertian birokrasi. Birokrasi pemerintahan merupakan sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Jadi maksudnya di sini kalau kita bicara birokrasi pemerintah merupakan sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas. Petugasnya itu siapa? Yaitu aparatur sipil negara atau yang sering kita dengar namanya pegawai negeri sipil. Itu yang akan melaksanakan berlandaskan hierarki dengan jenjang jabatan. Jadi kalau kita bicara aparatur sipil negara itu ada jenjang jabatannya. Jadi kalau tamatan SMA itu golongannya adalah 2A. Nanti 4 tahun kemudian kalau kita bicara kaitannya kepangkatan baru 2C, 2D, kalau untuk ketiga harus pakai ujian dinas. Berbeda kalau kita tamat S1. Kalau tamat S1 di birokrasi, kita langsung 3A. Penata muda tingkat 1. Langsung 3A kita. Jadi maksudnya di sini adalah ada hierarkinya, jenjang jabatan di sana sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu yang dimaksud dengan pengertian daripada sebuah birokrasi. Next, kita lanjutkan lagi. Adapun fungsi dan peran birokrasi. Nah, sekarang kita bicara adapun fungsi dan peran birokrasi pemerintah. Yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik. Jadi di sini maksudnya melaksanakan pelayanan publik. Kalau kita berbicara kaitannya fungsi birokrasi adalah memang saat ini kalau kita bicara pelaksanaan pelayanan publik sebenarnya sudah banyak dilakukan. Salah satu contoh kalau kita bicara pelayanan publik adalah contohnya seperti rumah sakit. Bagaimana rumah sakit melayani masyarakat? Kereta api juga sama. Termasuk kalau kita di angkutan umum,
itu adalah pelayanan publik juga. Cuman kenyataannya kalau kita berbicara yang saya sebutkan tadi, memang masih banyak keluhan masyarakat di sana. Keluhan apa? Karena ada beberapa masyarakat yang berobat ke rumah sakit ataupun naik angkutan umum, yang salah satunya Kota Padang, kita sekarang sudah ada namanya Trans Padang, itu adalah kegunaannya bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Jadi kalau kita berbicara kaitannya sebenarnya fungsi birokrasi, sebenarnya kalau kita bicara yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik. Seperti yang ada di program studi kita. Program studi kita ini kan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tapi ada salah satu mata kuliah kita, namanya adalah pengantar administrasi publik. Terus yang kedua adalah melaksanakan pembangunan yang profesional. Jadi kalau kita bicara birokrasi adalah perannya adalah melaksanakan pembangunan yang profesional. Kalau yang dikatakan profesional di sini adalah orang yang ahli di bidangnya. Yang pertama, kalau kita bicara profesional, otomatis kita ada perencanaan. Di situ ada pelaksanaan, termasuk juga ada pengawasan kebijakan. Sering kita sebut kalau kita bicara pengawasan kebijakan adalah ada manajemen pemerintah di sana. Jadi tidak serta-merta kalau kita bicara profesional asal-asalan saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah alat pemerintah untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan mesin politik atau netralitas. Jadi kalau kita bicara kaitannya alat pemerintah yang melayani kepentingan abdi masyarakat, seperti yang kita ceritakan tadi di awal adalah di situ ada namanya ASN tadi. Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Tugasnya adalah melayani masyarakat. Termasuk juga beberapa hal kalau kita bicara di dalam kaitannya tentang masalah pelayanan masyarakat ini selain rumah sakit, juga kaitannya bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan baik oleh pemerintah. Contohnya kita pergi ke kelurahan atau kecamatan. Umpamanya kita ngurus surat keterangan penduduk umpamanya. Nah, di situ adalah abdi negara yang melayani kita. Terus selanjutnya di sini adalah pengertian birokrasi atau pemerintahan. Jadi masih kita bicara definisi daripada pengertian birokrasi. Tetapi di dalam mata kuliah kita adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah yang memiliki tugas, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam rangka apa? Melaksanakan, khususnya di sini adalah bicara tentang bagaimana visi dan misi dan tujuan program yang telah ditetapkan. Ini kalau kita berbicara kaitannya dengan mata kuliah kita. Jadi visi misi di sini adalah kalau kita bicara birokrasi, seluruh pemerintah daerah itu punya visi dan misi. Dan sering kita lihat kalau kita berbicara visi dan misi di pemerintahan kita, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten kota, maupun di tingkat satu khususnya kegubernuran, di situ ada visi misi. Sering kita cantumkan di depan pintu itu, biasanya kalau kita masuk suatu kantor. Di situ ada visi dan misi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana pemerintah ke depan, kalau dia berbicara kaitannya visi misi, bisa diwujudkan sesuai dengan apa yang dia ciptakan di sana, di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, ini kalau kita berbicara pengertian birokrasi. Sekarang, kalau kita berbicara pengertian birokrasi, selanjutnya adalah tujuannya apa? Tujuan daripada sebuah birokrasi yang pertama adalah sejalan dengan tujuan pemerintah. Jadi kalau kita berbicara birokrasi pasti identik dengan pemerintahan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Nah, yang di sini disampaikan adalah melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara dalam melayani masyarakat. Jadi seperti yang di awal tadi, kalau kita berbicara pengertian birokrasi, sebenarnya yang poin ketiga ini seperti yang kita jelaskan di awal tadi adalah melayani masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang profesional. Itu sudah kita jelaskan barusan. Yang selanjutnya adalah menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, termasuk koordinasi dan sinkronisasi dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal kalau kita berbicara daripada sebuah tujuan birokrasi. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Misi Pak, mau bertanya, nama saya Abdul Aziz, BP 2903 Pak. Saya mau bertanya soal birokrasi tadi Pak. Tadi di penjelasan disebut bahwa sifat birokrasi itu netral. Padahal pada kenyataannya birokrasi itu kan melaksanakan apa yang dinamakan kebijakan. Yang kebijakan itu adalah produk dari politik. Jadi kenapa bisa dibilang netral padahal dia melaksanakan hasil dari politik Pak. Politik itu kan kepentingan kelompoknya, kecenderungannya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa pertanyaan yang disampaikan oleh Abdul Aziz. Berbicara kaitannya tadi tentang masalah kenapa birokrasi itu harus netral. Tapi dalam kenyataan sehari-hari itu tidak seperti itu. Jadi begini, jadi kalau kita bicara ideal seperti yang disampaikan oleh saudara Abdul Aziz tadi, memang sebenarnya begitu. Seharusnya birokrasi itu harus netral. Tapi perkembangan zaman selalu berubah-ubah dan birokrasi tidak sesuai dengan keidealan yang di dalam teori. Tapi kenyataannya birokrasi sering disalahgunakan. Malah ada pertanyaan juga birokrasi itu sering bertele-tele dalam pelayanannya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi kalau terjadi seperti itu, itulah nanti akan timbul yang namanya patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini adalah, yang dimaksud patologi ini adalah arti dari bahasa yang sering digunakan di bahasa kedokteran, artinya penyakit. Namanya adalah penyakit birokrasi. Kalau sudah timbul penyakit birokrasi seperti ini, seperti pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Abdul Aziz tadi, bahwa apa yang disampaikan di teori seharusnya netral atau idealnya harus netral, tapi kenyataannya di dalam pelaksanaannya tidak, itu yang menyebabkan makanya terjadi birokrasi itu tidak berjalan dengan semestinya tadi. Karena di situ timbulannya ada patologi birokrasi tadi. Patologi birokrasi ini adalah kembali kepada oknumnya. Maksudnya oknum di sini adalah kalau patologi birokrasi netral tidak netral, kadang-kadang patologi birokrasi ini, penyakit birokrasi ini ada kepentingan pribadi dan ada kepentingan kelompok di sana. Yang salah satunya patologi birokrasi seperti yang dimaksud Abdul Aziz tadi adalah penyalahgunaan wewenang. Terus KKN. KKN ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seharusnya seorang birokrat tidak boleh seperti itu. Tapi yang terjadi dalam kenyataannya, yang terjadi adalah seperti itu. Terus bagaimana Pak solusinya supaya aparatur sipil negara tidak melakukan seperti itu? Yang salah satunya adalah kembali lagi kepada organisasi, mau nggak berbicara bagaimana organisasi ke depan itu menjadi lebih baik. Yang salah satunya dilakukan oleh pemerintahan sekarang adalah adanya revolusi mental. Next, kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang disampaikan pertanyaan oleh saudara Abdul Aziz tadi sebenarnya materi yang akan kita sampaikan hari ini. Dalam prakteknya muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele. Nah, padahal kalau kita berbicara birokrasi ini sebenarnya artinya adalah alat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bagus. Nah, makanya di sini yang menyebabkan kalau kita berbicara kaitannya prakteknya tidak bagus, tidak efisien dan bertele-tele, inilah yang menyebabkan munculnya patologi birokrasi tadi. Jadi patologi birokrasi ini adalah penyakit di birokrasi. Seperti yang kita jelaskan di awal bahwa patologi birokrasi yang salah satunya adalah menyalahgunakan kewenangan. Mungkin Anda kalau lihat di media sosial, bisa kita lihat sama-sama apa yang terjadi di media sosial itu. Banyak para pejabat, tokoh masyarakat kita menyalahgunakan kewenangan apabila dia duduk di pemerintahan. Dan itu namanya sebenarnya kalau kita berbicara di sini adalah patologi birokrasi atau oknumnya. Oknum daripada sebuah birokrasi tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau kita berbicara dari pelayanan publik yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi di sini adalah disampaikan, dilihat dari pelayanan transportasi publik. Di Indonesia, bias dikatakan kurang memadai. Ini kalau fungsi daripada pelayanan publik tadi adalah melayani masyarakat atau kepentingan umum tadi. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam penyediaan transportasi umum masih banyak angkutan umum seperti bis atau angkutan perkotaan yang sebenarnya sudah tidak layak
untuk digunakan, namun tetap digunakan dengan alasan karena kekurangan biaya. Mungkin di Kota Padang bisa kita lihat sama-sama, angkutan kota yang dari Lubuk Buaya sampai ke Pasaraya, ada yang memadai, ada yang tidak. Dan di situ malah ada juga musik yang begitu sangat keras pada waktu kita naik transportasi tersebut. Nah, selanjutnya juga di sini disampaikan bahwa terjadi banyak angkutan umum yang memaksakan muatan untuk mengangkut penumpang, dan sementara keselamatan mereka cenderung diabaikan. Jadi ada beberapa angkutan umum yang seperti ini. Seharusnya itu cukup hanya untuk 10 orang, kadang-kadang diisi sampai 15 orang dengan alasan karena ngejar setoran. Terus selanjutnya lagi adalah contoh lain dari buruknya pelayanan transportasi adalah pelayanan kereta api. Meskipun sekarang sudah tidak seutuhnya milik pemerintah, tetap saja pelayanan kereta api tersebut, khususnya kelas ekonomi, masih kurang memadai karena banyak masyarakat yang naik di atas atap kereta api. Memang hari ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah, khususnya KAI, bagaimana dalam melayani masyarakat. Sampai-sampai Lebaran kemarin, sebelum hari H, puasa aja belum mulai, tiket itu sudah habis. Berarti apa? Berarti apa yang disampaikan di dalam hal ini adalah kereta api sudah membenahi. Sampai-sampai masyarakat tertarik untuk pulang kampung pada waktu Lebaran kemarin, karena kita kemarin 2 tahun dilanda COVID, dan kemarin itu dikasih kebebasan oleh pemerintah, sudah tidak ada namanya protokol kesehatan. Jadi sebelum hari H saja, sebelum puasa saja, tiket kereta api itu sudah habis sebelum mudik. Jadi tandanya bahwa di sini pelayanan sudah cukup baik. Dari beberapa hal contoh tadi, bahwa pemerintah langsung memperbaiki hal tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang masalah transportasi publik atau bagaimana pelayanan birokrasi yang disampaikan oleh pemerintah, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik. Sekarang adalah kita berbicara tentang masalah klasifikasi tentang masalah birokrasi. Tapi kita tadi menyampaikan bahwa birokrasi cenderung itu disampaikan atau dilaksanakan oleh pemerintahan kita. Kalau kita berbicara birokrasi, sekarang kita klasifikasi, karena tadi di dalam mata kuliah di awal kita jelaskan, di situ kita ingin bicara konsepsi masalah birokrasi. Yang pertama kita bicara pengertian, di situ ada manfaat, ada tujuan. Sekarang kita ingin mengklasifikasi daripada sebuah birokrasi. Yang pertama, dilihat dari sisi pelaksanaan, birokrasi terbagi 2. Di situ ada birokrasi namanya sektor privat. Contohnya adalah perusahaan swasta, NGO, dan sekolah swasta. Jadi maksudnya di sini birokrasi sektor privat adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta di sini banyak. Salah satu contohnya justru perusahaan swasta saat ini, contoh kayak bank, itu sudah melaksanakan bagaimana birokrasi itu yang diharapkan sesuai dengan teori yang ada di buku kita. Contoh kita pergi ke bank saja, kita mau masuk ke ruangan saja, security sudah menyapa kita. Apa yang bisa dibantu, Pak, Bu, Dek, Mas, Mbak, Uni, Adik, dan lain sebagainya. Baru begitu kita masuk, sudah dilayani, diambilkan antrian, nomor antrian kita. Terus dipersilakan duduk ke tempat yang bagus, dan ruangannya adalah full AC. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh birokrasi, khususnya daripada sektor privat. Berarti secara tidak langsung bahwa inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita. Bagaimana birokrasi tadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi sebenarnya tujuan birokrasi itu. Nah, terus kita lanjutkan, birokrasi terbagi menjadi 2, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kalau kita bicara dalam arti sempit, birokrasi eksekutif. Ini adalah kalau kita berbicara eksekutif, ini contohnya adalah kabinet, ada departemen, ada kementerian daerah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara birokrasi negara kita, dalam klasifikasi tadi, ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif. Ada yang tahu nggak? Kalau kita berbicara birokrasi negara dari eksekutif. Pak. Ya, siapa namanya? Silahkan sebutkan. Perkenalkan, nama saya Dina Octavia, saya BP 22. Ada dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, ada bupati,
wali kota, camat, wali, dan kalau di Minang ada nagari, Pak. Oke, jadi itu adalah yang disebutkan oleh Dina tadi, bahwa di birokrasi negara eksekutif itu terdiri dari yang pertama adalah ada presiden, ada kementerian di sana, ada kepala daerah tingkat 1 atau gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, termasuk juga di situ ada lurah, dan bagi Sumatera Barat adalah wali nagari. Itu bagian daripada birokrasi negara yang di dalam eksekutif kita. Kalau yang di dalam legislatif, itu adalah MPR dan DPR. Kalau yudikatif, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ini adalah beberapa hal kalau kita berbicara tentang masalah klasifikasi, tentang masalah birokrasi di negara kita. Sekarang kita berbicara apa itu tujuan daripada sebuah birokrasi. Sejalan dengan tujuan pemerintah, sebenarnya sudah kita sampaikan di awal tadi, kalau kita bicara tujuan birokrasi, di sini adalah menjalankan manajemen pemerintahan dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, ada sinkronisasi, preventif, termasuk antisipatif dan resolusi. Sekarang kita bicara manfaat daripada sebuah birokrasi. Yang pertama adalah manfaatnya mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan dan mengefisienkan pencapaian daripada tujuan-tujuan pemerintahan. Itu kalau kita bicara manfaat birokrasi. Terus yang kedua adalah memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Dan yang terakhir adalah menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara. Ini yang dimaksud dengan manfaat birokrasi. Birokrasi dalam perspektif administrasi publik. Sesuai dengan keilmuan kita, di sini maksudnya adalah badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Jadi kalau kita berbicara birokrasi, sebenarnya apalagi kita sekarang sudah mengambil mata kuliah dengan saya, khususnya mata kuliah sistem administrasi negara, jadi mahasiswa sudah paham. Jadi kalau terjadi seperti itu di luar sana, berarti tidak sesuai dengan idealnya sebuah birokrasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Birokrasi perspektif dari sisi politik. Ini badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak atau partai yang berkuasa, cenderung memihak ke penguasa dan rakyat, memiliki kewenangan, terlibat dalam perencanaan, kebijakan, atau keputusan politik dan dapat menjadi organisasi mobilitas massa. Ini yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita berbicara birokrasi perspektif dalam politik, banyak para pejabat kita, karena pejabat kita ini banyak kan diusung dari sebuah partai. Jadi yang terjadi apabila tidak sudah duduk, sesuai dengan pengertian di awal tadi birokrasi tadi adalah kekuasaan yang berada di balik meja. Kita lanjutkan lagi. Birokrasi dalam perspektif pemerintahan. Di sini, badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Jadi kalau dalam perspektif pemerintahan di sini adalah seperti yang kita ceritakan di awal tadi, di situ ada perencanaan juga, ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada evaluasi, dan koordinasi. Termasuk di situ ada resolusi konflik. Dan selanjutnya juga adalah penetapan kebijakan publik yang bersikap netral dan profesional. Dalam hal apa? Dalam melaksanakan birokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Di sini tujuan pemerintah kita adalah bagaimana bisa birokrasi dalam perspektif pemerintahan ini bisa terwujud secara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Itu harapan kita bersama sebenarnya daripada sebuah tujuan birokrasi tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Kaitannya tentang materi birokrasi dalam administrasi negara. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Akhir kata, untuk pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.